Avengers Kang Dynasty secara resmi dihapuskan oleh Marvel Studios mengingat kasus dari Jonathan Majors ini yang makin marak. Maka MCU sekarang harus mencari kandidat villain lain yang akan menggantikan posisi Kang the Conqueror di multiverse saga ini. Kabarnya sih ya itu adalah Doctor Doom ataupun Beyonder. Apakah ini benar? So Mario Booster, let's break down this video. Setelah perdebatan yang begitu panjang, akhirnya Avengers Kang Dynasty sudah resmi dihapus oleh Marvel Studios dan sementara ini hanya memiliki judul Avengers kelima. Nah, hal ini dikarenakan kasus dari Jonathan Majors yang udah dikonfirm di akhir tahun 2023 kemarin bahwa dia dinyatakan bersalah atas kasus penganiayaan dan berujung dia dipecat oleh pihak Marvel Studios. Pasti banyak banget fans yang bertanya, kenapa kok dia nggak di-request aja oleh pemeran lain? Well, sebenarnya gue juga pengen kalau Kang ini akan di-request oleh aktor lain yang bisa mereplace Kang ini. Mengingat peran variannya di Loki Season 2 kemarin itu udah menjadi ancaman besar di multiverse saga ini. Tapi masalahnya sebelum Loki Season 2 ini tayang, udah tayang duluan Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang dimana saat itu pihak Marvel udah memprediksi bahwa ini akan menjadi film yang bisa melebihi Avengers Endgame. Tapi ternyata malah hasilnya kacau dan penuh dengan kritikan pedas dari para fans dan juga para reviewer di luar sana. Alhasil karena proyek Quantumania ini udah gagal, makanya pihak Marvel Studios itu akhirnya memutuskan untuk membatalkan kontrak Jonathan Majors untuk tampil lagi di MCU. Dan pertanyaannya, kenapa dia nggak di-request oleh pihak Marvel Studios nih? Gua rasa adanya sebuah kontrak antara Marvel Studios dan juga Jonathan Majors untuk peran Kang the Conqueror ini, yang dimana kemungkinan isi kontraknya adalah tidak ada peran lain yang bisa memerankan Kang di Marvel Studios selain Jonathan Majors. Makanya sekarang Marvel Studios ini lagi gak bisa gantikan peran tersebut. Tapi kalau kita topik lagi kepada MCU zaman dulu ya, yang dimana mereka sebenarnya bisa kalau request aktor-aktor yang bermasalah di project mereka. Seperti contoh, ada Edward Norton sebagai Bruce Banner di The Incredible Hulk, akhirnya digantikan oleh Mark Ruffalo di Avengers pertama. Setelah itu ada peran Rudy yang awalnya diperankan oleh Terrence Howard, sekarang digantikan oleh Don Cheadle. Kemudian yang terakhir itu adalah pemeran Jenderal Thunderbolt Ross yang awalnya diperankan oleh William Hurt, akhirnya sekarang digantikan oleh Harrison Ford karena memang aktor pendahulunya sudah meninggal karena sakit. Jadi memang gua nggak tahu nih ya kenapa Kang ini dibuat pengecualian oleh Marvel Studios. Kalau kamu punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar di bawah karena gue pengen tahu bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi ya. Jadi ininya sekarang Marvel Studios itu berusaha untuk menghapus eksistensi Kang yang ada di MCU dengan ending Loki season kedua, yang dimana sekarang TVA berusaha untuk menghapus semua varian He Who Remains seperti terjadi dalam post credit scene Quantumania. Jadi kemungkinan yang terjadi Deadpool and Wolverine nanti ini, TVA sekarang udah amatin semua varian He Who Remains karena mereka udah memusnahkan semuanya yang ada di berbagai macam branch timeline dan juga timeline utama. Dan kemungkinan mereka akan pakai Doctor Doom untuk menghapus eksistensi Kang the Conqueror ini. Bisa jadi dalam timeline MCU sekarang ini, Doctor Doom udah menguasai berbagai macam multiverse, sementara Kang dan juga semua variannya itu adalah sebuah pion saja. Padahal otak pengendalinya itu adalah Doctor Doom sendiri. Seperti yang kalian tahu bahwa Fantastic Four di MCU itu udah eksis di tahun 1963 berdasarkan dari art yang udah ditulis oleh pihak Marvel Studios sendiri. Jadi bisa dikatakan dalam timeline MCU ini Doctor Doom udah eksis sejak tahun 1963, dan kemungkinan kenapa dia menghilang itu adalah karena dia udah hidup di dalam sebuah alam yang tidak termakan oleh ruang dan waktu. Dan bisa aja dia udah menguasai berbagai macam timeline yang ada di Marvel sehingga dia menunggu momen yang tepat untuk bisa mulai rencana besarnya ataupun grand plan-nya selama ini di Avengers Secret Wars mendatang. Ditambah lagi si Kang ini mungkin dia udah pernah ketemu dengan Fantastic Four ini dan pernah berkonflik di sana sesuai art komiknya ketika dia pernah mengubah secara Mesir dan dia pernah menyamar sebagai Rama Tut.
Masuk akal sih ya kalau memang Marvel Studios itu akan membuat konsepnya seperti itu. Atau mungkin kalian punya teori lain, mungkin tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Nah, sekalian juga gua membahas mengenai terkaitnya menurunnya MCU sekarang. Seperti yang kalian tahu bahwa MCU lagi downgrade banget semenjak mereka kebanyakan konten dari Disney Plus All-Star. Sehingga kita dari awal itu suka dengan MCU dengan ngikutin dari film bioskopnya, alhasil kita juga harus nonton dari series di live action Disney Plus-nya. Jadi sebenarnya menurut gua bukan salah Marvelnya, tapi salah Disney-nya. Karena sejak awal Multiverse Saga ini terbentuk, udah dijejelin berbagai macam series yang tanpa henti-hentinya. Dan setiap bulan selalu ada series baru. Dan itu buat kita sebagai para fans itu capek ngikutinnya. Makanya sampai ada momen superhero fatigue yang dimana semua orang tuh udah jenuh dengan tema superhero. Tapi apakah memang benar superhero fatigue ini ada? Well, sebenarnya nggak sepertinya benar sih ya. Buktinya adalah trailer dari Deadpool and Wolverine aja udah tembus 600 juta views di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya masih ada kok fans-fans yang menunggu semua karya dari Marvel Studios ini bisa berkembang lagi. Nah, selain karena superhero fatigue ini, Kevin Feige sepertinya udah belajar dari kesalahan yang dimana sekarang dia untuk mengurangi semua porsi untuk mengundang aktor-aktor baru untuk main di MCU. Karena memang sejak saat itu juga mereka udah rugi besar. Contohnya Iman Vellani yang jadi Miss Marvel di MCU. Well, siapa sih yang tahu Iman Vellani sebelum dia main jadi Miss Marvel di MCU? Dan juga mereka angkat aktor-aktor yang kurang terkenal seperti kayak Jonathan Majors dan juga berbagai macam aktor-aktor baru yang main di MCU. Ya mungkin dikarenakan bayarannya murah ya, jadi sehingga mereka tuh diangkut aja oleh pihak studio seperti itu. Tapi semenjak saat itu MCU udah makin anjlok. Makanya sekarang Kevin Feige langsung gas untuk cari aktor aktris yang udah berpengalaman. Makanya kalau kalian lihat di Fast Four kemarin ya, mereka rekrut berbagai macam aktor aktris yang udah berpengalaman seperti ada Pedro Pascal dan juga Vanessa Kirby, yang dimana mereka berdua ini udah terkenal sekali, bahkan banyak banget portofolio film yang udah pernah mereka mainkan di dunia Hollywood. Dan kebanyakan semua proyek mereka ini punya IP besar masing-masing. Makanya sekarang Kevin Feige mungkin kedepannya akan pakai aktor-aktor besar untuk semua proyek Marvelnya nanti, agar supaya quality filmnya bisa maju dan bisa sekelas kayak dulu zaman-zaman Infinity Saga kemarin ya. Dan juga dikabarkan semua proyek Marvel ini akan dihapus dari timeline utama karena dirasa gak penting. Contoh, She-Hulk akhirnya kena cancel season keduanya dan yang lain sebagainya ya. Jadi intinya Marvel Studios berusaha untuk mengurangi semua konten di Disney Plus All-Star dan mereka semua akan fokus kepada project MCU yang akan siap tayang di bioskop. Wow, ini adalah berita yang sangat bagus banget Pak ya. Jadi rasanya era Infinity Saga ini akan dipulihkan kembali di Multiverse Saga ini dengan cara semua projectnya akan dirilis di bioskop-bioskop seperti zaman-zamannya kita dulu waktu pertama menikmati Infinity Saga. Well, menurut gue ini adalah keputusan yang sangat bagus banget dari pihak Marvel Studios untuk bisa berkembang lagi dan bisa membawa kembali hype-hype para fans MCU yang udah menantikan momen seperti ini ya. Dan kalau dari gue sendiri ya, memang sih gak semua orang bisa langganan Disney Plus, apalagi sekarang Disney Plus itu udah mahal banget Pak ya. Makanya gue sebagai fans juga sangat mendukung keputusan Kevin Feige untuk mengurangi semua konten-konten yang ada di Disney Plus. Well, semoga aja ini akan bisa memulihkan kembali standar MCU yang dari awal mereka itu adalah hype besar. Sekarang mereka bisa mau kembali five superhero yang akan diangkat kembali. Wow, gila sih. Oke, itu cuma mengenai berita soal Avengers Kang Dynasty resmi dihapus oleh Marvel Studios dan juga berbagai macam berita yang udah gua sampaikan tadi. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain dari berita di video ini, tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kan. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!